Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, karena kasih-Mu yang tiada habis-habisnya dalam kehidupan kami. Berbicara Engkau Tuhan pada pagi hari ini, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu yang hidup dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hidup yang bermakna. Lukas 12 ayat 15 mengatakan, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah berasal dari kekayaan itu. Lembaga Bahasa Indonesia mengatakan ketamakan ialah keinginan yang berlebihan dan tak terkendali untuk memiliki kekayaan, kekuasaan, atau jabatan, atau barang lainnya dengan mengabaikan kebutuhan orang lain dengan cara-cara yang tidak etis. Ketamakan berasal dari pleonexia, yaitu keinginan tak terpuaskan untuk memiliki apa yang seharusnya menjadi hak orang lain. Sikap pribadi yang mengejar kepentingan sendiri dengan mengabaikan hak-hak orang lain tanpa mempertimbangkan kemanusiaan. Jadi sekali lagi firman Tuhan mengatakan, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Bapak Ibu, apa sebenarnya tujuan dalam hidup ini? Tujuan dalam hidup ini adalah kita boleh bersama-sama Tuhan berada di dalam kerajaannya, di dalam surga. Dan kita menjadi anak-anak Allah sesungguhnya bersama dengan Tuhan di surga. Tuhan menyatakan dengan tegas dalam Matius 24 ayat 35, langit dan bumi ini dengan segala isinya, baik termasuk harta, kekayaan, jabatan kita, akan berlalu. Tetapi perkataanku tidak akan berlalu. 1 Yohanes 2 ayat 17 mengatakan dunia dan segala keinginannya sedang berlalu dalam proses akan habis. Jadi Tuhan mau mengajarkan, kejarlah tujuan yang abadi, yaitu iman kita yang akan semakin teguh kepada Tuhan. Dan kita akan diangkat bersama-sama Tuhan ke dalam kerajaannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, masalahnya sekarang adalah apakah kita mampu untuk menghalaukan segala godaan-godaan ketamakan itu. Secara formal banyak orang yang berstatus sebagai orang beragama. Tetapi sesungguhnya mereka tidak menyembah atau mempermuliakan Tuhan. Tetapi mereka mengilahkan hartanya, mengilahkan jabatannya dan statusnya. Makanya Tuhan berkali-kali berkata, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Waspadalah bagaimana kita bersikap hati kita. Jadi bukan harta benda itu yang Tuhan permasalahkan, tetapi hati orang itu dalam melihat, dalam memperlakukan, dalam mengejar harta benda dan kekayaan dalam hidup kita. Jadi tidak heran banyak orang yang lebih mencintai uang atau benda daripada Allahnya sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan menginginkan kita untuk bersikap realitas dengan benar dan jujur di hadapan Tuhan. Tidak penuh dengan kebohongan. Dengan sikap benar dan jujur di hadapan Tuhan, Tuhan ingin kita mampu bersikap bebas walaupun kita memiliki banyak hal. Demikian pun juga kita mampu bersikap bebas dan tidak terikat dengan apa yang tidak kita miliki. Jadi dua hal, apa yang kita miliki dan apa yang tidak kita miliki, kita dimampukan Tuhan. Dan Tuhan mau kita bersikap bebas, tidak terbelenggu oleh keterikatan hal-hal tersebut.
Ingat sekali lagi bahwa Tuhan berkata dalam 1 Korintus 7 ayat 29 sampai 31, waktunya telah singkat. Karena itu waktu yang masih tersisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Maksudnya adalah bagaimana kita tidak terikat dengan apa yang kita miliki. 1 Korintus 7 ayat 29 sampai 31. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, mampukan kami Tuhan untuk boleh bersikap bebas terhadap apa yang kami miliki, baik harta benda, kedudukan, jabatan, ataupun apa yang belum kami miliki Tuhan. Sehingga kami tidak terikat oleh segala keinginan-keinginan tersebut. Dan kami mampu Tuhan mempergunakannya untuk kemuliaan Tuhan. Karena tujuan hidup kami adalah bersama Engkau dengan iman yang teguh menjadi terang di dalam dunia ini. Dan Engkau angkat kami menjadi anak-anak-Mu di surga. Terima kasih Bapak, mampukan kami untuk bersikap jujur di hadapan Tuhan. Dan terbuka di hadapan Tuhan dan mengatakan, ini aku ya Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kuserahkan hidupku. Dalam nama Tuhan Yesus mampukan kami ya Bapak. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. 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 Amin.